Apa tadi, Dek? Yang berkuasa, Dek? Bapa dan anak. Oh, berarti dua yang berkuasa, Dek. Iya, nggak apa-apa. Oke, dua yang berkuasa. Berarti Mm-mm. kalau kita kesimpulan ini gitu kan, sedangkan Bapak itu sendiri rebutan dong yang menciptakanmu itu. Gimana sih, Dek? Ada dua yang berkuasa, ya kan? Oh, mau maksudnya kamu ini Kak Olan mau larinya ke penciptaan. Kalau penciptaan Iya, Yesus adalah pencipta karena dia adalah firman. Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. iya, iya. Ya, Berarti ini apalagi pada ya Kak Olan mau kesimpulannya tanya. kita ambil. Oh, selamat siang. Ya, pada kesimpulannya kita ambil deh, kalau kamu bilang tadi dua pencipta, ya, dua yang berkuasa. Nah, si Bapak bilang seperti ini, kalau kita pikir-pikir ya, Bapak bilang, akulah yang berkuasa menciptakan dunia dan alam semesta dan isinya, dan menciptakan kamu. Terus, Yesus berkata, jangan Bapak, akulah yang menciptakan itu. Akulah yang Mana ada menciptakanmu. narasi seperti itu dalam Nah, Alkitab? terus kamu bilang kan dua pencipta. Kalau dua pencipta kan seperti itu larinya, Dek. Siapa bilang dua pencipta? Tidak bisa Terus gini. Yang berkuasa. menciptakan segala sesuatu itu Bapa Allah itu. Allah Berarti menciptakan dengan merebutkan firman-Nya, kekuasaan dong, dengan Dek. kehendaknya. Nah, kehendaknya atau firman-Nya ini yang turun ke dunia jadi manusia Yesus. Makanya kami Abang, percaya Yesus itu memiliki dua natur. Natur ilahi dan natur manusia. Itu loh. abang, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan itu Kejadian 1 nomor 3, betul nggak? Terus, Nah, di Kejadian 1 nomor 3 di sana nggak ada kata logos, bang. Yang ada kai epen hoteos genetetopos kai egenetopos. Ah, di sana nggak ada kata logos, bang. Berarti bukan logos yang dimaksudkan di dalam Yohanes 1:1 kemudian disambungkan sama yang Kejadian 1 nomor 3 itu nggak nyambung, abang. lalu Nah, Allah sampai sini paham menciptakan nggak? segala sesuatu dengan apa? Dengan tangannya. Betul, berfirman betul. Tapi firman yang Nah, itu dimaksudkan lalu tuh kenapa bukan logos yang kemudian menjadi manusia. Anda sudah mengakui Ini abang saya Allah kasih menciptakan tahu. segala sesuatu dengan firman-Nya. Lalu apa yang masalah di situ? Oke, yang masalah adalah ketika Anda Aduh. mengatakan saat firman itu telah menjadi manusia, pertanyaannya Bapak masih bisa berfirman nggak? Apakah Allah itu terbatas? Hmm. Ada narasinya ketika firman itu sudah menjadi manusia, Allah tidak punya firman? Adakah Alkitab mengatakan Anda tadi mengatakan firman itu Loh, adalah coba kecerdasan, jawab dulu. adalah akal, adalah Allah itu logos. tidak terbatas. Saat Anda nggak dikatakan, bisa membatasi. iya Allah nih saya itu tidak jawab, dibatasi saya ruang jawab, dan waktu. saya jawab. Enarche en hologos, kai hologos en prosotheon, kai theos en hologos. Kemudian di data 1:14-nya, kai hologos sars egeneto, dan firman itu sudah menjadi daging. Saya mau tanya, yang menjadi daging, yang menjadi manusia, itu siapa? Firman Allah Yesus. Saat firman itu sudah jadi daging, ada lagi masih bisa firman nggak nih Bapak? Ya karena Allah nggak terbatas. Buktinya Tuh, berarti ketika Yesus sebagian dari firman dipermandikan aja di Sungai dong. Yordan ada suara dari langit. Nah, Inilah makanya anak itu yang kontradisinya kukasihi, di sana. Kepadanya lah aku berkenan. Kontradisinya di sana. Ketika Anda mengatakan firman itu telah Kontradiksi menjadi gimana? manusia, yang namanya Iya, menjadi tetapi sudah di situ berubah, tidak pernah yang awalnya firman Alkitab jadi tidak manusia. pernah bernarasi begini cara berpikirnya. Alkitab tidak pernah bernarasi ketika firman itu nusul ke dunia jadi manusia. Allah tidak memiliki firman lagi. Nggak ada dalam Alkitab dikatakan seperti itu. Oke, coba Kita dibaca memahami tuh. Yohanes Allah itu tidak 1:14. dibatasi ruang dan waktu. Kok kamu bisa membatasi kuasa Allah gimana? Betul. Yang dibatasi ruang dan waktu bukan Allah, betul? Apa? Yang dibatasi oleh ruang dan waktu bukan Allah. Berarti Yesus Iya. bukan Allah. Yesus kan manusia turun ke dunia. Allah Dia atau kan bukan firman dia yang waktu dia di datang ke bumi? dunia. Dia merendahkan dirinya. Dia menjadi hamba. Ah, Di situ ya, dikatakan. poinnya dia Allah atau Dia bukan? mengambil rupa manusia di situ.
Makanya dia itu dibatasi Oke, saya ruang dan tanya. waktu. Makanya dia bisa merasa lapar, haus, ketakutan juga. Berarti bukan Allah dia, bukan Tuhan dia. Loh, kok bukan Allah? Dari mana kesimpulannya Yesus bukan Allah? Coba ada nggak ada ayat Alkitab Nah, mengatakan Yesus tadi bukan Allah? tadi kamu mengatakan sendiri bahwasanya coba Allah kamu itu bantah tidak dulu. terbatas Coba, ruang dan waktu. Enggak gini. Kamu Iya, bantah iya, dulu. kamu bilang Di apa mana tadi, ayat Dek? Alkitab mengatakan Yesus bukan Allah? Coba. Diam, diam. Siap, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan mau. Tunjukkan, coba. Kamu Mau saya bilang tunjukkan? tadi, Oke. Yesus, apa tadi kamu bilang? Yesus berkata apa? Reza, mau diulangin? Nggak tahu. Ini Kenapa? Iya, kamu bilang apa tadi? Yesus Yesus datang ke dalam dunia ini yang terbatas ini, makanya Yesus itu bisa merasakan Yang kamu bilang di lapar, Alkitab, bisa haus. loh. Pernah nggak Yesus berkata, dia bukan Allah? Kata kamu bilang seperti itu tadi kan? Iya, di mana mengatakan bahwa aku bukan Allah? Iya, aku bacain ya. di kota Tengah kuliah Pak Bun pakai Pada Alkitab ini. Kira begini loh, pertanyaan saya begini Kak Ola. Kira-kira kenapa Yesus itu bisa orang mau menyalibkan Yesus kira-kira? Apa jawaban Kak Ola? Pertama, tunggu, saya dengar apa dulu? Kenapa orang tiba-tiba mencari kesalahan Yesus itu untuk menyalibkan Yesus? Apa alasannya? Dengar kamu dulu. Tadi kan satu persatu kita dong saya. Oh ya 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 ya. Tadi kamu bilang sama kakak kan, Yesus di mana dia berkata bahwa ya tidak ada yang lain kecuali Dia Allah. Ya, tidak. Ini berujuk kepada Bapa ya ini, bukan kepada Yesus. Ya, terus. Enggak, iya betul. Memang tidak ada Allah yang lain kecuali Bapa. Bapa yang memiliki Iya. firman dan roh. Tadi kan Itu kamu saya bilang, sudah awal dari di mana katakan. Yesus bilang Makanya begitu. saya tanya di mana narasi Alkitab mengatakan Yesus bukan Allah gitu loh. Memang Yesus bukan Allah, Yesus sendiri itu berkata loh. Dan Yesus pun di dalam Alkitab Ini tuh Kak Olan gini. Bentar. Yesus Saya baca Alkitab itu- loh, saya baca Alkitab. Dan Yesus pun berkata, ya, tidak pernah itu di Alkitab yang kakak baca. Yesus bilang, akulah Allahmu, akulah Tuhanmu, akulah penciptamu, maka sembahlah aku. Tidak pernah selama Ya, saya betul. membaca Alkitab, tidak pernah tertulis itu di Bible satu ayat pun. Betul. Memang saya aku itu memang tidak pernah ucap atau keluar dari mulut Yesus mengatakan bahwa akulah Allah sembahlah aku. Enggak ada. Karena begini Kak Olan, sejatinya itu dia ngomong seperti ini. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau dia datang sebagai Allah, dia mengaku dia Tuhan, dia jelas karya keselamatan itu tidak akan pernah terjadi, penyaliban itu tidak akan pernah terjadi. Dia datang bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk Jadi disembah, kalau menurut kamu, bukan untuk ya, menurut kamu sendiri nih, Tuhan Dek. Yesus datang itu bukan untuk diagung-agungkan, bukan. Iya. Dia sendiri Menurut katakan, kamu- aku datang bukan untuk dilayani, Terus? melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu kata Jadi Yesus. kalau menurut kamu Yesus disalib itu ngapain dia? Kenapa? Yesus disalib itu dia ngapain? Maksudnya Ya, kenapa Yesus bisa disalib itu dia ngapain? Kenapa dia bisa disalib? Kenapa bisa dia? Karena itu ada rancangan dari sejak semula dunia belum dijadikan. Itu Ya. rancangannya. Oke, berarti Itu rancangan Allah sesuai dengan Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Iya, berarti dia dilahirkan untuk kematian kan? Dan kematian itu kenapa? Faktornya untuk menebus dosa-dosa Untuk manusia. menebus manusia yang sudah tidak layak lagi bersatu dengan Allah. Oh, berarti kita yang berdosa. Karena begini, berarti Kak, Yesus tunggu, status berarti kita begini. yang berarti Karena kan gini, Dek, pada begini. kesimpulannya sayang, dengar. Pada kesimpulannya kita yang berdosa, Yesus yang menebus.
Iya, karena memang segala penderitaan ditanggung oleh Ya dia kan udah begitu. dek, besok kita mati bunuh diri aja dek. Yuk kita lompat yuk. Karena apa? Karena dosa kita udah tebus di Yesus, kita masuk ke surga kok. Oh, tidak seperti itu. Iya Narasi dalam dong, Alkitab itu begini. narasinya dong. Sekalipun dosamu sudah ditebus, berarti bukan seenaknya seenak jidat kita berbuat sesuatu yang yang di luar akal manusia. Lah Kalau kenapa? seperti Kan itu, dosa kita gini. udah ditebus, Kalau Dek. begitu pemahaman Gimana umat ya Kristen, berarti gini Kak Olan. Kalau begitu pemahaman Kak Olan, yang paling brutal di dunia itu umat Kristen. Iya. Karena kenapa? Orang Kristen kalau berpikiran sama seperti Kak Olan. Orang Iya, Kristen saya bebas sempatnya bunuh gini orang. dek. Saya sempat juga berpikir seperti Gini, betul. kamu. Iya, Keras begini juga kalau seperti kalau kamu, begini Dek, Kak Olan begini. dulu. Kalau Saya berpikirnya maklumi. seperti Kak Olan, Heeh. orang Kristen di dunia paling rasis. Kenapa? Tapi nyatanya berbeda Kak Olan. Nyatanya Betul. berbeda, terbalik. Malah orang Kristen lebih merendahkan dirinya. Seandainya kalau orang berpemahaman seperti Kak Olan, orang akan saling bunuh-bunuhan. Orang Kristen itu bunuh orang sembarangan. Orang hidupnya ini nggak beratur. Tebus ngapain saya berbuat baik? No. Tetapi kita orang Kristen Masuk berbuat saja. baik adalah bentuk ucapan syukur, rasa syukur kita, rasa berterima kasih karena kita bisa bersatu kembali dengan Allah. Karena itu adalah harapan Oh, kita nggak setelah mungkin. kematian. Tidak ada tertulis itu di Alkitab. Karena kita saya. berbuat baik Tidak bukan untuk ada Yesus mendapat berkata, pahala. ya. Nggak ada istilah Tidak Kristen ada itu dapat Yesus pahala. Itu nggak berkata, ada. aku disalib, aku mati untuk menebus dosa kalian, wahai manusia. Kalian tidak berdosa. Tidak ada Yesus berkata seperti Oh, itu. tadi Yesus katakan. Tidak ada. Dari mana Yesus Yesus berkata katakan, seperti itu? Tidak Yesus ada. katakan begini, Ya, aku datang itu bukan di untuk Alkitab. dilayani. Kalau kamu baca Alkitab kamu sayang. Yes, itu kalau di Alkitab, ya di Bible itu kalau ucapan Yesus itu di garis merah, ya. Saya tidak percaya dengan ucapan Paulus maupun yang lain-lain. Oke. Gini, Yesus sendiri mengatakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu. Oh, yes, nah. Jadi kalau kamu berbicara tentang Alkitab sama saya, Dek, dari kecil sampai berapa bulan yang lalu itu saya sudah belajar tentang Bible gitu loh. Setiap minggu saya ke gereja sayang gitu. Ya, Saya begini paham. kalau orang belajar tidak menjamin orang memahami. Justru kita memahami itu sayang. Ya. Orang belajar begini. Orang belajar belum tentu dia memahami. Apalagi yang nggak belajar. Nah, Apalagi nggak belajar, betul. Kamu aja kakak tanya Alkitab, kamu nggak ada Alkitab di rumah kamu. Bagaimana itu sayang? Kamu bisa ke gereja? Oh, nggak apa-apa. Yang penting narasi dalam Alkitab. Imani. Saya sudah baca. Imani saja gitu mau Arah kamu. Yesus. Kita pergi di bisa gereja itu. kan begini. Di gereja kan sudah disediakan Alkitab. Jadi kita pergi di gereja kan di sana kan dibacakan Alkitab. Kita Setidaknya mendengar kamu dulu di situ. rumah kamu membaca sayang. Jangan di gereja aja. Kamu udah gereja sekali seminggu loh. Nggak Ya. apa-apa. Yang penting kita tahu maksud dan tujuan Bagaimana kamu dalam bisa mencerna Alkitab kalau kamu itu. bisa membaca cuma sekali seminggu? Begini Kaulan. Kita membaca setiap hari pun, Kaulan pun saya nggak menjamin Kaulan kalau baca Quran setiap hari Kaulan ngerti maksudnya. Gitu loh. Jadi begini. Jadi yang membaca Membaca, setiap hari gini. dengan yang tidak membaca setiap hari lebih better yang mana, Bang? Tergantung pemahaman Menurut seseorang. keilmuan, Gini, iya, tergantung konteks dalam pemahaman memahami itu seseorang. kan dari Dia mau membaca. baca berulang Jadi kalau kali, kita hitung bolak-balik, kalau intensitas tingkat yang begini, baca setiap tingkat hari dengan yang baca seminggu pemahamannya- sekali, itu lebih panjang yang mana? Lebih paham Gini, yang Bang. mana tuh? Gini, setiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang baca meskipun seminggu sekali tapi dia paham. Ketimbang orang yang Oke. membaca tiap hari pun bahkan artinya dia nggak tahu. nggak Coba ada, kalau nggak ada, kalau nggak ada, memang nggak ada Anda itu. paham Bible, saya mau tanya satu. Yesus Saya itu begini, Tuhan atau hamba tidak Tuhan? semua dalam narasi Kalau dalam Anda paham Alkitab itu Bible, saya tanya hafal, satu. tetapi alur Yesus atau itu jalan Tuhan cerita atau saya hamba tahu. Tuhan? Nah, saya cuma butuh tanya itu aja satu. Apa itu apa? Ah, ya kan, biar nggak ngomong sendiri. Pertanyaan saya, Yesus itu Tuhan atau hamba Tuhan? Kenapa? Dia Tuhan. Ah, Dia Yesus Tuhan atau hamba dia Tuhan? hamba karena dia adalah utusan. Dia merendahkan dirinya. Dia Paham nggak Tuhan, pertanyaan dia saya? hamba. Saya tanya, Kenapa dikatakan saya dia tanya. hamba? Karena dia datang untuk melayani, bukan dilayani. Itu satu. Ya, Yang kedua, jadi kenapa dia hasil Tuhan? akhirnya Segala Yesus kuasa hamba di Tuhan surga dan atau di Yesus bumi Tuhan? telah diberikan kepada dia.
Dia berkuasa mengampuni dosa, dia berkuasa Lihat membangkitkan orang cara mati. cara Kristen berdiskusi, coba lihat. Ngomong terus ya kan. Saya Oh, cuma tanya satu. Abang kan bertanya, saya menjawab. Iya. Saya tanya, Yesus itu Tuhan atau hamba Tuhan? Dalilnya Dia tunjukkan. hamba, dia Tuhan. Oke? Ketika dia jadi hamba, siapa yang jadi Tuhan? Oh, bapaknya lah. Ah, ada dua oknum yang berbeda, betul? Makanya, iya memang Tritunggal itu Ya, ada sabar, tiga pribadi, sabar. satu hakikat. Saya menegaskan ada dua oknum Gini, yang berbeda. Tadi Anda kalau tanya sama pertanyaanmu saya, di mana itu, datanya gini, Yesus bukan dengarkan Allah. dulu. Saya mau jawab ini. Iya, Saya mau jawab. sabar dulu. Oke, saya baru dapat kesempatan ngomong. Saya mau jawab. Di dalam 1 Korintus 8 nomor 6, di sana dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Berarti selain daripada Bapa bukan Ya, Allah, dan betul? lanjut dulu, jangan dipotong. Dan Iya, dan satu Tuhan. Kita kan tanya Allah, dan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Jangan Ah. dipotong-potong ayatnya. Dan satu Tuhan yaitu Yesus. Nah, yaitu Yesus. Oke. Tadi pertanyaan saya apa? Kamu tahu nggak? Begini saya tanya Saya kamu, apa mengatakan bedanya Yesus Allah bukan dengan Tuhan? Allah. Kamu yang Dengarkan mengatakan dulu. Yesus Allah. Kamu Allah tahu itu nggak tidak apa terbatas perbedaan ruang Allah dan dan waktu. Lah, oke, sekarang kita bahas perbedaan Allah dan gini, Tuhan. Saya tanya kamu, Oke. kamu tahu nggak apa perbedaan Tuhan dan Allah atau sama menurut kamu dalam Islam? Oh, beda. Allah itu apa? Karena kata Allah itu diterjemahkan dari kata God dalam bahasa Inggris atau Theos dalam bahasa original teksnya. menurut Kalau pemahaman Tuhan Al-Quran, itu Allah diterjemahkan dan Tuhan itu dari sama kata atau Lord beda? atau dari kata Kurios dalam original teksnya. Ayo. Ya, dalam Quran itu Allah dan Tuhan itu sama atau beda? Loh, Tuhan itu adalah sesembahan. Ilah itu sesembahan. Oh, Jangan Tuhan larikan ke adalah Al-Quran dulu, sesembahan kita gitu. selesaikan dulu. Tuhan Kenapa Anda adalah takut? sesembahan. Tadi Anda mengatakan, Dari mana loh, iya Tuhan saya adalah bisa buktikan sesembahan? Tuhan adalah sesembahan. Kau belajar dulu, Baik, belajar. baik saya buktikan Di Tuhan mana adalah Tuhan sesembahan. sesembahan. Oke, saya buktikan ya. Di mana Oke. narasi dalam Quran maupun Bible Tuhan adalah sesembahan, coba. Loh, iya kita buktikan Ya, kata coba, Tuhan itu bahasa Indonesia atau bukan? Iya, bukan. Dalam Al-Quran maupun kata dalam Tuhan, dalam Alkitab. Kata Coba, Tuhan coba. itu bahasa Indonesia atau bukan? Ayo. Bahasa Kata Tuhan Indonesia. bahasa Indonesia atau bukan? Oke, bahasa menurut Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan artinya apa? Ayo. Penguasa. Mana? Buktikan sama saya. Loh, memang dia Buktikan penguasa Tuhan kok. itu artinya penguasa. Mana buktinya? Kamu buka kamus KBBI. Nah, saya buka. Memangnya Ingat ya, Tuhan itu jawaban apa? dia Tuhan itu adalah sesembahan penguasa. menurut Kamu. Saya menjawab sesembahan, oke? Sekarang kita buktikan nih. Kita dari buktikan. mana dalilnya itu Tuhan Kita adalah buktikan. sesembahan? Loh, kita buktikan dong. Oke, Kita baik. dibuktikan, kita ini buktikan. saya tanya Al-Quran sebentar. Kamu Nah, jawab. kita Kamu buktikan, bilang Tuhan kita bahas sesembahan, kata ingat. Tuhan dulu nih. Kita bahas kata adalah Tuhan dulu nih. sesembahan, Oke. Ah, coba nih. Tuhan, apa Tuhan? Sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia tuh. Sesembahan bukan nih? Oke. Nah. Oke. Jadi Oke. sekarang mana? Tunjukkan saya datanya Tuhan itu adalah Oke, penguasa. sekarang saya Mana tanya. dalilnya? Oke. Begini. Mana dalilnya Tuhan adalah Iya, penguasa? Oke, kamu Selesaikan bilang dulu Tuhan dong ada, satu materi. dengarkan. Kamu bilang Tuhan adalah sesembahan. Oke, Tuhan adalah penguasa tuh di mana dalilnya? Ayo. Dapat dari mana Sekarang data saya Tuhan tanya. adalah penguasa? Saya kejar itu. Ya, Ayo. saya tanya kamu, bahasa asli dari kata Jawab dari dulu. terjemahan Tuhan itu apa? Jawab dulu. Enggak. Iya, jawab dulu. Tuhan Iya, itu saya penguasa tanya kamu, dasarnya dari Tuhan, mana? Bahasa asli, bahasa Arab maupun bahasa Yunani atau bahasa Ibrani-nya apa? Terima kasih kaki, Bo. Lah, bela telepon. Bayi Apa? nice. Tuhan. Tuhan dalam bahasa Arab Bahasa maupun apanya dalam nih? bahasa Yunani atau Ibrani apa? Oke, di dalam bahasa Yunani Theos, di dalam bahasa Arab Oke. Ilah. Ayo. Dalam bahasa Sekarang apa? buktikan Tuhan. Enggak, gini. Tuhan Dalam bahasa menurut Arab apa? definisi bahasa Indonesia Enggak, gini. kau bilang Dalam bahasa Arab penguasa. itu apa? Sekarang tunjukkan Tonton, dulu tonton, Tuhan tonton. adalah penguasa, baru kita lanjut Dalam diskusinya. bahasa Arab itu apa? Saya udah nunjukkan. Iya, dalam bahasa Arab apa? Iya, kita kan udah bahas kata Tuhan dulu nih. Iya, Ngapain ke dalam bahasa bahasa Arab? Arab itu Saya Tuhan tunjukkan itu satu-satu diterjemahkan dong, dari kata satu-satu apa? dong. Tadi saya sudah menjawab bahwasanya Tuhan itu definisinya saya adalah tanya sesembahan, kamu, dalam sesuatu bahasa yang Arab, diyakini, dipuja dan dalam disembah oleh bahasa manusia Arab, sebagai yang Tuhan Maha itu Kuasa, Maha diterjemahkan Perkasa dari dan kata sebagainya, apa? yang Maha Esa. Kemudian kau menjawab bahwasanya Tuhan adalah penguasa. Mana dalilnya? Tunjukkan. Tuhan itu Tunjukkan dalam bahasa dasar Arab. Anda mengatakan definisi Tuhan adalah penguasa mana? Tunjukkan. Ya, Tuhan Enak itu kali dalam kau bahasa Arab bilang diterjemahkan dari kata apa coba? itu penguasa kau. Enak kali kau ngomong kayak Tuhan penguasa itu mana dalilnya? Iya, saya tanya kamu Ayo. sekarang. Tuhan penguasa mana dulu dalilnya? Dalam bahasa Ayo, Arab itu saya udah diterjemahkan jawab dari kata apa? sesuai dengan definisi yang saya jelaskan tadi. Tuhan adalah sesembahan.
Oke. Silakan dijawab tuh. Tuhan adalah Nah. penguasa di mana dalilnya? Ayo. Nah, oke, kalau kamu bilang sesembahan, saya tanya kamu, apakah hawa nafsu itu adalah sesembahan? Oh, selesaikan dulu Tuhan adalah penguasa mana? Enggak, kamu jawab Loh, dulu karena kamu sportif mengatakan dong. Tuhan adalah Sportif. sesembahan. Kita membahas kata Dengarkan. Tuhan. Kamu Kita mengatakan membahas kata Tuhan. adalah Ingat, sesembahan. Tuhan adalah sesembahan. Tidak Nah, ada sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia. Tanya kamu, Diam. hawa Ah. nafsu, Diam hawa dulu. nafsu. Tidak enak kali kau ngomong kau Lihat nih, lihat nih. Nggak bisa jawab ngeles. Nggak bisa jawab ngeles. Nah, lihat. Kau asal bicara kau. Tuhan Jawab sesembahan definisi kamu. Tuhan penguasa dapat dari mana? Ayo, Penguasa, jawab. pemilik, itu Ah, Tuhan. dari mana itu? Yesus penguasa pemilik? Dari mana? Tunjukkan. Tunjukkan literasinya. Tuhan itu penguasa pemilik. Dari mana itu Sekarang saya dalilnya? tanya Ayo. kamu, Tuhan dalam Jangan bahasa sambung Arab kau. diterjemahkan dari kata apa? Jawab dulu dari mana jawab itu kau dulu, dapat definisi Tuhan penguasa? Ayo. Supaya kamu Saya udah ngerti tunjukkan Tuhan itu apa adalah menurut sesuatu yang Quran. diyakini, dipuja Supaya dan disembah kamu oleh ngerti manusia kata sebagai Tuhan yang itu maha kuasa. Tuhan itu apa? Itu definisi dari kata Betul. Tuhan. Oke, saya jelaskan Sekarang kau ya. jawab, Dengarkan. Tuhan definisinya Dengarkan. adalah penguasa dan pemilik dapat Dengarkan dari dulu, mana? ya, saya jelaskan, Jawab. kamu diam. Oke. Silakan Dalam jawab, bahasa jawab. Ibrani yaitu Adonai. Dalam bahasa Adonai, apa Yunani Adonai? Theos. Apa adonin? Enggak ada adonin. Enggak usah masa jangan Tuhan. asal ngomong kau adonin. Dengarkan Bukan dulu. adonin. Dalam bahasa Adonin, Arab, Tidak dalam ada bahasa itu Arab, adonin. Bukan adonin. dalam bahasa Arab itu adalah ilah atau rob. Oke. Allah dikatakan rob. Secara kaidah bahasa Nabi Muhammad pun dikatakan rob. Tuan, penguasa dia. Beda, makanya saya aku tanya bilang kamu, sesembahan ketika kamu itu bahasa mengatakan bahwa Arabnya Tuhan di dalam bahasa adalah Arab sesembahan, ilah. apakah Kita nggak lagi hawa membahas nafsu Rob dan adalah ilah nih. sesembahan? Dengarkan dulu. Kita membahas bahasa Indonesia Tuhan. Sekarang kau sportif dong. Definisi Tuhan adalah pemilik dan penguasa dari mana dalilnya? Dasar landasannya dari mana? Dengarkan Buktikan dulu. dong, baru kita Ketika lanjut kamu diskusinya. mengatakan Tuhan Saya adalah mengatakan sesembahan. definisi Tuhan itu adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia sebagai Ya. maha kuasa. Itu Tuhan. Kalau kamu Sekarang bilang kau Tuhan mengatakan adalah bahwasanya Tuhan itu sesembahan. definisinya adalah penguasa, pemilik. Dapat dari mana dalilnya? Tunjukkan. Ya, Tuhan adalah sesembahan. Saya tanya kamu sekarang, apakah hawa nafsu Iya, adalah mana dulu sesembahan? gantian. Tuhan nafsu adalah pemilik, bukan Tuhan sesembahan, adalah penguasa. Dari mana dalilnya? Hawa Silakan. nafsu itu sudah aku jawab ya. Hawa nafsu itu bukan sesembahan. Mau apa kau? Hawa nafsu bukan sesembahan, tetapi orang-orang menuhankan Jangan hawa dijawab nafsu, Bro Yoga. betul? Saya kejar Tuhan adalah pemilik, saya kejar, adalah penguasa. kau Dari diam, mana kau nggak ada dalilnya? ilmu, kau nggak ada ilmu, Oi, diam. Gini, loh. Yoga. Lo yang nggak ada betul. ilmu tuh yang nggak bisa nunjukin Apa data, yang nggak bisa sesembahan jawab itu tuh nggak ada bukan ilmu sesembahan. namanya. Kamu Kamu adu ilmu sama aku. Aku bisa baca kitabmu dalam original text. Itu adu ilmu namanya. Dengarkan, Kau bisa Yoga. nggak? Sekarang Betul. jawab dong. Ya, Yoga mengatakan Definisi bahwa Tuhan adalah penguasa, sesembahan, pemilik. Dapat bahwa dari hawa mana? nafsu bukan Ayo. sesembahan. Definisi Tuhan adalah pemilik, penguasa. Itu di mana dalilnya? Pakai soundcard. Oh, iya dong, modal dong. Sekarang Saya sepakat tunjukkan dengan- definisinya. enggak, gini loh, saya Definisinya berdebat sama Yoga Tuhan lebih adalah mending. pemilik dan penguasa. Itu dapat dari mana? Berdebat sama Sebelum Yoga kau masih ada jawab, ilmunya. sebelum Dia kau bisa jawab, menjawab ku kejar pertanyaan terus. saya bahwa sesembahan, bahwa hawa Definisi nafsu bukan siapa yang sesembahan. benar menurut bahasa Indonesia yang baik dan Nah, benar? kalau Definisi hawa Tuhan nafsu itu bukanlah pemilik dan sesembahan, penguasa dapat dari berarti mana? Halo. Bagaimana dengan orang-orang yang menuhankan hawa nafsu? Ya, dan silakan dijelaskan bahwasanya Ayat yang Tuhan itu ke-23, pemilik, penguasa. Lihat guys, sebelum saya dijawab,